mengubahkan. Serahkan hatimu sama Tuhan.
Yesus,
surga bumi nyata. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat. Kau yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku bersorak haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata.
kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Saya mau ajak bersyukur lagi,
pengajaran-pengajaran Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Walaupun mungkin kami lihat situasinya nggak baik, tetapi biarlah lidah mulut kami tetap berkata Engkau baik. Berkati pembacaan kami, perenungan kami. Demi Allah yang hidup Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Sehat semua? Amin. Puji Tuhan, luar biasa ya. Walaupun kemarin kita ngerasa itu cuaca gak enak banget ya. Panasnya panas banget. Sekarang tuh udah hujan, udah dingin banget. Ya, kita bersyukur untuk itu dan kita bersyukur lebih lagi karena hari ini kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan hari ini pasti memberkati kita semua. Amin. Karena saya juga sebenarnya udah gak sabar saudara. Udah excited banget untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika saya mempersiapkan firman Tuhan yang akan saya bawakan hari ini, firman Tuhan itu sudah memberkati saya lebih dulu. Sudah menegur saya dulu. Jadi saya yakin hari ini pun saudara akan diberkati ya. Karena saya pun diberkati. Kalau saudara mungkin hari ini merasa tertegur, jangan khawatir saudara gak sendirian. Saya sudah ditegur lebih dulu. Amin. Tapi semuanya harus kita terima sebagai kebenaran yang mutlak. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita gereja ini bulan ini berbicara tentang time to improve ya panggilnya. Jadi waktu dimana kita harus meningkatkan diri kita dari berbagai macam aspek, baik yang sifatnya jasmani, yang materi, maupun hal-hal yang sifatnya rohani di dalam kehidupan kita, saudara. Tapi sayangnya manusia cenderung hanya fokus kepada satu sisi aja, saudara. Manusia cenderung hanya fokus kepada bagaimana dia meningkatkan hal-hal yang materi di dalam dirinya. Hanya fokus berusaha meningkatkan hal-hal yang jasmani di dalam dirinya. Bagaimana saya punya pendapatan lebih, bagaimana saya bisa gaji lebih, bagaimana saya bisa beli mobil yang lebih bagus, bagaimana saya bisa punya rumah yang lebih bagus, pelayanan saya meningkat dan lain sebagainya. Makanya gak jarang kita temuin saudara-saudara ada orang banyak kerja banting tulang segitu rupa ya. Sampai keluar kota, bahkan ada yang sampai keluar negeri cari kerja, cari penghasilan. Kenapa? Pengen taraf hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Hal itu baik saudara, ya itu nggak salah. Karena hal itu harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi orang tua. Jadi kita harus kerja keras, kita harus improve diri kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita, untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Tapi yang menjadi ironis adalah banyak orang Kristen gak mau improve rohaninya, enggak mau improve, enggak mau meningkatkan hal-hal spiritual di dalam hidupnya. Orang rela bangun subuh, pergi kerja, pulang malam. Pernah ada satu cerita bagaimana ada seorang pekerja yang tinggal di Bogor. Dia harus kerja ke Jakarta. Jam 4 pagi dia udah bangun. Dia beres-beres, dia nyapu, dia mandi, dia gosok baju, dia bikin sarapan. Lalu dia harus naik Grab ke stasiun. Dari stasiun dia rebut-rebutan dengan pekerja-pekerja yang lain. Lalu dia sampai ke Jakarta mungkin setengah 8. Dia sarapan, lalu masuk kerja jam 8. Pulang kerja jam 5. Dia juga serebutan kejar kereta api, dia naik Grab dan lain sebagainya. Sampai di rumahnya di Bogor jam 9, jam 10, bahkan setengah 11. Itu belum siap-siap, belum beres-beres lagi, belum ganti baju, belum makan lagi. Setiap hari begitu. Kenapa dia rela melakukan hal itu? Karena dia punya mimpi hidupnya menjadi lebih baik. Kalau ada orang bekerja keras sampai sedemikian rupa untuk hal yang jasmani, kenapa kita nggak mau melakukan hal yang sama untuk urusan yang rohani? Bangun jam 4 hanya duduk diam, lipat tangan, berdoa, mengucap Tuhan terima kasih untuk hari ini. Berkati aktivitas aku sepanjang hari ini. Buat yang aku lakukan hari ini berhasil. Amin. Enggak sampai 5 menit. Tapi enggak ada orang Kristen yang mau improve diri sampai sedemikian rupa. Selalu berpikir kerja, gimana tabungan meningkat. Bagaimana punya ini dan punya itu. Bagaimana dapat ini dan dapat itu. Hanya fokus kepada yang jasmani, tapi gak pernah fokus kepada hal yang rohani.
Padahal hal yang rohani itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang jasmani, saudara. Amin. Makanya saya mencatat di slide, jangan fokus untuk membangun hal yang di luar aja. Jangan fokus untuk mencari ini dan mencari itu, untuk dapat ini dan dapat itu, supaya ini dan supaya itu. Jangan hanya melulu kita berpikir fokus kepada hal-hal yang ada di luar kita, tetapi fokuslah untuk membangun apa yang ada di dalam kerohanian kita, spiritual kita, saudara. Karena di dalam Matius 6 ayat 33 Tuhan Yesus bilang gini, carilah dahulu dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? Ya semua yang saudara mau, yang saudara ingin, yang saudara ingin dapatkan, yang saudara ingin punya, yang saudara rindukan. Janji Tuhan semua itu akan Tuhan perlengkapi dan Tuhan akan berikan semuanya itu. Ditambahkan dalam hidupku, saudara. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting harus kau lakukan, yaitu apa? Carilah dahulu dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Oleh sebab itu, saudara, saya terlalu yakin, terlalu percaya di dalam iman saya, kalau kita sudah membangun apa yang ada di dalam kita, maka yang di luar itu mengikuti. Amin. Kalau kita udah beres dengan apa yang ada di dalam kita, yang di luar pun ikut beres. Amin. Jadi urusi, jangan lupa fokus untuk mengimprove apa yang di dalam kita, improve rohani kita, improve nilai-nilai iman Kristen kita untuk jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ya. Jadi pada pagi hari ini, saudara, fokus dari khotbah saya adalah bagaimana hari ini bersama-sama kita mau improve apa yang ada di dalam diri kita. Amin. Mau? Ya. Oleh sebab itu saya kasih judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Jadilah Kau Muridku. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-28. Matius 28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Sudah ketemu? Amin. Matius 28 19 sampai ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang dikasih Tuhan, perikop ataupun ayat yang baru saja kita baca, ini adalah perikop yang sangat penting dalam kehidupan iman Kristen kita, saudara. Karena perikop ini merupakan pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menyampaikan satu hal, pesan penting, pesan terakhir. Mungkin bahasanya wasiat. Tuhan tinggalkan wasiat kepada kita orang-orang Kristen sebelum dia naik ke surga. Apa sih wasiatnya? Apa pesan terakhir yang ingin Tuhan mau bagi kita lakukan dalam hidup ini? Jadikan seluruh bangsa muridku. Kalau kita bicara seluruh bangsa, Indonesia termasuk di dalamnya. Cipanas? Lalu kita berbicara gereja, denominasi GSJA termasuk di dalamnya. Jadi pesan Tuhan hari ini adalah jadikan jemaat GSJA sebagai muridku. Saudara yang dikasih Tuhan, saya itu bersyukur diberikan kesempatan sama Tuhan melayani berbagai macam gereja dan berbagai macam tempat. Dari gereja yang kecil, gereja yang medium, sampai gereja yang besar. Dari di kota, di desa, sampai belusukan masuk ke pedalaman Kalimantan. Dan saya melayani berbagai macam denominasi gereja. Saya bersyukur Tuhan bawa saya ke situ. Kenapa?
Karena dari semua yang saya alami itu, Tuhan memperlihatkan kepada saya sebuah fakta. Baik di kota, di desa, pedalaman, baik di gereja A, di gereja B, di gereja C, ada satu fakta yang sama, bahwa kehidupan orang Kristen itu memiliki 3 level. Ada berapa? 3 level. Jadi orang datang ke gereja itu memiliki 3 level. Dan saya mencatat level yang pertama itu apa sih? Level pertama saya kasih istilah sebagai Kristen penonton. Kristen yang hanya cuma mengamat-amati. Bahasa kerennya Kristen audience, saudara. Jadi orang pergi ke gereja itu bukan untuk menyembah Tuhan, bukan atas dasar kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, tetapi cuma pengen nonton, cuma pengen mengamat-amati. Kristen pada level ini sangat bahaya. Saudara datang ke gereja belasan tahun, puluhan tahun, hanya stuck pada satu level, yaitu audience. Cuma jadi Kristen penonton. Hari ini saya mau katakan, ayo Pak, ayo Bu, jangan cuma puas jadi Kristen penonton, jangan cuma puas jadi Kristen audience yang kerjanya cuma mengamat-amati. Dan saya mencatat Kristen pada level 1 yang namanya Kristen audience atau Kristen penonton, dia punya ciri khas. Apa ciri khasnya? Suka kritik. Ada yang suka kritik di sini? Masuk gereja, dingin banget. Bu, ini gereja apa freezer bu? Dingin. Besok AC-nya rusak. Bisa ini gereja apa dapur sampai marah lagi. Panas banget. Semua dikritikin. Datang ke gereja cuma pengen lihat semua kegiatan gereja dikritikin satu persatu. Dan yang paling empuk untuk dikritik adalah pendetanya. Karena pendeta nggak boleh balas. Pendetanya kurus, kecil, kerempeng, kurang iman, nggak diberkati Tuhan. Loh bagaimana kita mau diberkati Tuhan? Pendetanya aja nggak diberkati, udah pindah gereja. Besok pendetanya gendut. Lihat tuh pendetanya gendut ya, kedagingan. Itu pendeta kedagingan. Hawa nafsunya gede tuh, pasti makan duit jemaat, makan duit persembahan. Semua dikritikin. Pulang gereja bukan bersuka cita, Bu, tadi lihat gak itu WA-nya? Ih, dandanannya gak matching ya. Masa atas kuning bawah hijau sepatunya merah, dandannya menor begitu, blush on, eyeshadow-nya ngedok begitu. Mau jadi WA apa mau kondangan ya Bu ya? Semua dikritik. Dan bahayanya, orang Kristen pada level ini cenderung membawa perpecahan di dalam gereja. Saya berdoa di gereja kita di tempat ini nggak ada yang berada di level 1, amin. Nggak ada tukang kritik, amin. Puji nama Tuhan. Yang kedua, level Kristen yang kedua, saya memberikan sebagai istilah Kristen pengikut atau Kristen follower. Ya, apa sih cirinya? Orang Kristen pada level ini, pada level kedua yang saya sebut sebagai Kristen follower, memiliki satu ciri, yaitu gampang terombang-ambing oleh arus kehidupan. Melayani ya melayani, semua ibadah diikuti. Ibadah KW dia ikut, ibadah pria juga ikut, sekolah minggu dia ikut, lansia ikut, semuanya ikut dia ikuti. Pelayanan apapun dia mau. Tapi semua itu dikerjakan ketika dia merasa hidup sedang baik-baik aja. Dompetnya masih tebal, rumah tangganya masih harmonis, bisnisnya masih lancar. Tapi ketika sakit penyakit menimpa, bisnisnya mulai seret, keuangannya mulai menipis, Pak besok WL cari aja yang lain. Saya pusing dengan duit saya.
angin-anginan. Saat keadaan baik, dia taat. Saat keadaan buruk, dia kumat. Nah, level ini, level yang kedua, yang saya kasih nama Christian followers, adalah level yang banyak sekali ada di dalam gereja-gereja. Cuma ikut-ikutan doang. Cuma ngintil-ngintil doang. Imannya menjadi iman yang suam-suam kuku. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, gampang kecewa, gampang marah, gampang dendam, gampang sakit hati walaupun pelayanannya lancar. Walaupun kegiatan gerejanya baik, semua persekutuan. Tapi ketika badai menerpa, mudah sekali untuk menjadi kecewa. Inilah sebabnya hari ini Tuhan mau saudara dan saya jangan hanya mau mentok pada level kedua, hanya mau menjadi pengikut Kristus. Tuhan mau saudara mengimprove diri saudara dari pengikut Kristus menjadi murid Kristus. Amin. Siapa yang mau menjadi murid Kristus hari ini? Lambaikan tangan saudara. Dan saya berdoa, keluar dari tempat ini, saudara akan menjadi murid-murid Yesus. Amin. Haleluya. Jadi yang ketiga, level iman ketiga yang Tuhan mau kita improve dan masuk ke dalamnya, yaitu Kristen murid. Yaitu Kristen yang saya sebut sebagai Kristen disciple. Apa itu Kristen murid? Saya mencatat ciri dari orang Kristen yang mau memberikan dirinya menjadi murid adalah orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya, seluruh aktivitasnya, menyerahkan dirinya untuk belajar dan mau diajar dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak mau diajar dan tidak mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, jangan pernah bermimpi untuk kita naik kelas menjadi murid Tuhan. Dan bukan cuma mau belajar dan mengajar, diajar. Kristen murid atau Kristen disciples adalah bagaimana kita mau menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Belajar, diajar, dan kita harus hidupi firman Tuhan itu. Saya dibesarkan di gereja ortodoks. Sebelum dibaptis, kita harus belajar. Saya lupa 3 bulan atau 6 bulan. Yang pasti itu berbulan-bulan kita belajar sebelum dibaptis, supaya kita benar-benar mengerti jadi Kristen itu seperti apa. Kita belajar tentang penciptaan, belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang dosa, belajar tentang kristologi, belajar tentang sakramen, perjamuan kudus, baptisan. Kita belajar tentang karya penebusan dosa. Dan di ujung pertemuan kita belajar tentang akhir zaman. Kita belajar itu sebelum dibaptis. Ya, jadi penting buat kita belajar dan mau diajar kalau kita mau jadi murid Tuhan. Lalu mungkin pertanyaannya begini, apa sih bedanya Kristen follower dengan Kristen disciple? Apa sih bedanya Kristen pengikut dengan Kristen murid? Saya mau sampaikan begini saudara, gereja itu punya 2 tugas penting di dalam pelayanannya. Yang pertama, penginjilan. Apa sih penginjilan? Penginjilan itu tugas penting yang diberikan gereja kepada kekristenan untuk mencari pengikut. Itu penginjilan. Penginjilan mencari pengikut. Lalu setelah pengikutnya ada, diapain? Tugas yang kedua, yaitu penggembalaan, yaitu untuk memuridkan pengikut. Gereja nggak pernah bisa berjalan di satu kaki. Gereja nggak pernah bisa berjalan di satu roda. Harus punya 2 roda, harus punya 2 kaki. Nggak bisa penginjilan terus. Yang penting gereja rame, yang penting banyak pengikutnya. Kalau gereja rame, persembahannya juga banyak. Nanti kasih gede, kita mau melakukan apa aja beres.
tapi nggak pernah digembalakan, nggak pernah dimuridkan. Maka yang terjadi adalah gereja itu kembang kempis. Penginjilan itu mencari pengikut. Setelah dapat pengikut sebanyak-banyaknya, orang yang mau menerima kebenaran, orang yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, untuk selanjutnya itu dimasukkan ke dalam gereja untuk digembalakan, untuk dimuridkan. Tapi sayang, zaman sekarang miris. Apalagi gereja-gereja besar yang sewa gereja di mall, yang sewa tempat di mana penuh gerejanya. Sekali ibadah mungkin 500, 600, mungkin sampai ribuan. Dan mereka membuat internet sedemikian rupa yang dibungkus dengan kata penginjilan. Akhirnya berhasil mencari pengikut sebanyak-banyaknya, gerejanya penuh. Tapi dalam pengembalaan kurang, saudara. Ya, jadi inilah dua tugas gereja yang penting di dalam kehidupan kekristenan. Nah, jadi dengan dua tugas gereja ini saja kita bisa melihat perbedaan antara pengikut dan murid. Apa perbedaannya? Saya catat ada 3 perbedaan antara Kristen pengikut dengan Kristen murid. Perbedaan yang pertama, Kristen pengikut atau Kristen follower adalah Kristen yang hanya menyukai pribadi. Sedangkan Kristen murid meneladani pribadi. Ini zaman teknologi. Kita semua pasti punya medsos. Dan biasanya kita juga follow orang lain. Ya, cerita kemarin follow saya. Nanti kita share saudara. Saya punya TikTok saudara ya. Follow dong. Ya, tuh ada ya, jalan sempit punya. Promosi dikit nggak apa-apa. Ya, kalau kita punya media sosial, lalu kita mengikuti media sosial orang lain, kita jadi followersnya dia. Alasannya apa? Karena kita tertarik, bukan? Sama pemilik kontennya kenal nggak? Nggak kenal. Tapi kenapa kita bisa jadi followernya? Karena kita tertarik dengan konten-kontennya. Kita menyukai konten-kontennya. Tapi menjadi Kristen murid, kita tidak hanya cukup untuk menyukai, tetapi meneladani. Perbedaan yang kedua, Kristen pengikut datang dan pergi, tapi Kristen murid dia punya komitmen untuk setia. Bilang saya harus setia. Kenapa ada gereja di mana jemaat datang pergi ikut hilang, datang hilang ikut hilang? Pengikut hanya tertarik, mungkin tertarik kepada WL-nya. Siapa hari ini WL-nya? Atau siapa hari ini pengkhotbahnya? Dia datang. Minggu depan dia nggak datang, minggu ini dia datang. Pengikut selalu datang dan pergi sesuka hatinya, selonong boy. Ketika apa yang dia cari ada di tempat ini, dia stay duduk di situ. Tetapi ketika didapati suatu hari dia merasa mungkin tersakiti hatinya, dia bisa pergi dan dia cari tempat lain. Itu pengikut. Tapi Kristen murid, dia punya komitmen setia stay duduk di situ. Walaupun mungkin tersakiti, walaupun kupingnya panas, walaupun hatinya luka, dia berkomitmen, Tuhan, aku gak akan tinggalin Tuhan, aku akan tetap duduk di sini untuk mempermuliakan nama Tuhan dan memperbesar gereja di tempat ini. Itu murid. Dan Tuhan gak mau kita menjadi Kristen datang pergi, ngambek baik, pergi dan datang sesuka hati. Tuhan mau kita menjadi murid, stay di mana Tuhan percayakan kamu untuk beribadah. Perbedaan yang ketiga antara Kristen pengikut dengan Kristen murid adalah kalau pengikut itu cuma sedikit menikmati berkat, tapi murid hidup di dalam berkat. Itu Tuhan mau. Yang Tuhan mau itu kita hidup di dalam berkat.
Kita tahu Tuhan Yesus itu melayani dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, dia keliling. Yesus mengajar, Yesus memberikan banyak hal, menyembuhkan banyak orang. Ada dua kelompok yang ikut Tuhan. Yang satu kelompok hanya sekedar mengikuti kemana Yesus pergi. Yang kelompok kedua itu murid-murid. Kelompok mana yang selalu melihat, yang selalu menikmati berkat, yang selalu menikmati mujizat? Pengikut atau murid? Murid. Kalau saya cuma pengikut mungkin, karena misalnya Tuhan Yesus di Cipanas, dia melayani di sini. Ada siapa Tuhan Yesus? Oh, melihat datang. Habis dari Cipanas, Tuhan Yesus mau ke Cimacan. Saya bisa ikut gak? Bisa ikut. Habis dari Cimacan, Tuhan Yesus langsung ke Jakarta. Kira-kira saya ikuti gak? Belum tentu. Jadi saya hanya menikmati dua mujizat, dua berkat, yaitu di Cipanas dan Cimacan. Ketika Tuhan Yesus melakukan perkara yang ajaib di Jakarta, saya tidak menikmati. Yang menikmati murid. Inilah alasan kenapa kita harus improve diri kita dari Kristen pengikut menjadi Kristen murid, supaya hidup kita selalu ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Kok nggak ada tepuk tangan buat Tuhan? Tuhan mau kita hidup di dalam berkat. Tuhan mau kita hidup di dalam mujizat. Bukan cuma sekedar icip-icip. Yang icip-icip itu pengikut, cuma nonton aja. Saya akan tutup khotbah saya pada pagi hari ini, saudara, dengan 3 syarat atau 3 kunci bagaimana supaya kita bisa jadi muridnya Tuhan. Ya, kita akan buka di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-14. Injil Lukas 14 ayat yang ke-26. Saya akan baca buat saudara ya, 26 dan 27. Perhatikan baik. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara dikasih Tuhan, hari Senin, biasanya kalau Senin saya suka ke bank, urusan pekerjaan, saya ke bank. Bank OCBC itu jalan mana? Kimangun Samporo, ya. Jadi dari perempatan lampu merah, kalau ke kanan itu ke Migacoan, ini lurus. Nah, di situ ada toko AA, toko buku. Waktu Senin saya masuk ke situ, saya cari parkir itu susah banget. Jadi dari mulai lampu merah ke sana, ke depan NISP sampai ke BCA, sampai ke apa, itu semua motor. Dan ketika saya lihat sebelah kanan, itu orang berjubel di toko AA itu, di toko buku itu, sampai keluar. Saya pikir ada apa? Nggak tahu ternyata besok itu ajaran baru sekolah, ya kan? Nah, yang sudah lulus SMP pasti akan melanjutkan ke SMA, yang belum SD akan naik ke SD. Kalau teman-teman pemuda remaja mau masuk sekolah, apa yang dilakukan? Pergi ke sekolah itu dan tanya, apa syaratnya kalau saya menjadi murid di sini, betul nggak? Ya, Pak, saya mau sekolah di sini dong, saya mau menjadi murid di sekolah ini, apa syaratnya? Oh, harus bawa fotokopi kakak, foto 2x3, 3x6 sekian lembar, bawa ijazah terakhir dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, kamu harus menjaga nama baik sekolah ini. Harus nurut terhadap peraturan yang berlaku dan nurut kepada guru. Biasanya begitu. Nah, sama. Ketika kita mau menjadi murid Tuhan, ada syarat, ada kunci yang harus kita lakukan. Dan ayatnya tadi sudah kita baca, saudara. Ya, dan itu harus kita penuhi. Kalau kita mau memutuskan untuk menjadi murid Tuhan, ada 3 syarat atau ada 3 kunci untuk menjadi murid Tuhan. Yang pertama, coba kita perhatikan lagi di ayat yang ke-26.
Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini syarat pertama. Untuk menjadi murid Kristus, syarat pertamanya adalah yang pertama, apa? Menyangkal diri. Apa artinya? Menyangkal diri artinya kita harus mengosongkan diri kita seperti Kristus, seperti Tuhan Yesus Kristus yang telah mengosongkan dirinya. Dia yang mulia bisa menjadi hina. Dia bertahta di surga turun ke dunia, menjadi manusia biasa tinggal bersama-sama dengan manusia. Dia mengosongkan dirinya sedemikian rupa. Dia tidak pakai kekuasaannya, dia tidak pakai otoritasnya untuk memerintah di bumi. Dia kosongkan dirinya. Itu yang harus kita lakukan ketika kita ingin menjadi murid Tuhan. Menyangkal diri. Artinya apa? Kita tidak lagi mengikuti keinginan diri sendiri yang penuh dengan hawa nafsu kedagingan, tetapi berjalan mengikuti kehendak Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Senantiasa bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan? Tuhan, apa yang Kau ingin saya kerjakan? Bukan hanya melulu tentang apa yang saya mau, apa yang saya suka, apa yang saya inginkan, apa yang jadi hobi saya. Selama kehidupan kita orientasinya kepada kedagingan kita, keinginan diri sendiri, kita sulit untuk menjadi seorang murid Kristus. Karena untuk menjadi seorang murid Kristus kita harus menyangkal diri kita, menghilangkan nafsu-nafsu keinginan kita, berserah, melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, di dalam ayat yang ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid. Yang kedua, syarat kedua untuk menjadi murid Kristus adalah harus pikul salib. Waduh, ini berat. Ini banyak orang Kristen gak mau pikul salib. Dianggap terlalu berat, terlalu susah Pak syarat ini. Saudara tahu gak kenapa? Karena ada satu pemahaman yang salah tentang makna pikul salib. Pikul salib selalu dimaknai kita harus menderita, kita harus hidup susah, tertimpa malapetaka. Enggak selalu Pak. Kalau kita bicara masalah, setiap orang punya masalah. Masalah itu gak perlu diundang, dia datang sendiri karena kawan-kawan yang rombongan kayak orang besan dalam kehidupan kita. Bukan itu pikul salib. Pikul salib itu bukan beria-ria dalam kesusahan atau bersusah-susah ria, enggak. Ya. Kemarin saya sakit ABG, saudara. Saya telepon Pak Gem. Saya takut tidak bisa melayani karena nggak bisa jalan, saudara. Sakit banget, saudara ya. Ketika sakit ABG itu, saudara. ABG, sakit ABG. Asam urat. Ya, jadi kalau saya bilang asam urat tanya aduh gitu. Karena saya suka dikacangin sama teman-teman. Cuman casingnya doang, udah dalamnya opa-opa gitu. Makanya kenapa sakit ABG? Itu penderitaan. Tapi saya nggak bilang, Pak Gem, tolong doain saya lagi pikul salib. Kenapa? Menderita Pak, asam urat. Jadi nggak selalu yang namanya pikul salib itu berbicara tentang masalah. Bukan kita harus bersusah-susah dia dalam hidup ini. Memikul salib yang sesungguhnya adalah kita bersedia dan rela menerima segala tanggungan atau segala konsekuensi dari kita hidup benar. Itu pikul salib. Bukan ketika saudara sakit, aduh aku harus pikul salib. Ketika saudara susah, aduh aku harus pikul salib. Masalah ini pikul salib, masalah itu pikul salib. Enggak selalu. Pikul salib adalah saudara harus bersedia menanggung, rela menerima segala konsekuensi ketika Anda hidup benar dalam kebenaran firman Tuhan. Anda mungkin saja dihina, mungkin Anda dicemooh, mungkin Anda dianiaya, difitnah, dapat perlakuan yang gak adil ketika saudara setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu
Itulah yang saudara harus tanggung, yang harus saudara pikul dengan sukacita dan ucapan syukur. Itu pikul salib, saudara. Ya, pikul salib adalah saudara harus berkata iya di atas yang iya dan tidak di atas yang tidak. Menjadi murid Kristus jangan pernah cengeng atau mundur dari nilai-nilai kebenaran. Saya mau kasih ilustrasi yang simpel aja, yang masuk logika. Yang pikul salib itu siapa sih? Orang yang pikul salib itu siapa? Siapa yang pikul salib? Ini belum makan semua ya. Siapa yang belum pikul? Orang yang pikul salib itu siapa? Tuhan Yesus. Dua penjahat, saudara ya. Kenapa Tuhan Yesus dan dua penjahat itu pikul salib? Karena ketiga orang ini harus disalib. Jadi yang pikul salib adalah orang yang mau disalib. Jadi kalau saudara mau ikut Tuhan, saudara harus pikul salib. Artinya saudara harus disalib. Apanya Pak yang disalib? Masa saya harus mati begini Pak di atas? Tidak, bukan itu maksudnya. Coba lihat di Roma 6 ayat 6. Ini jawabannya. Demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah ikut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi apa yang disalib? Hidup lama kita. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan, jadi murid Tuhan, kita harus menyalibkan apa yang menjadi manusia lama kita. Apa yang menjadi manusia lama kita? Gampang marah, pemarah, mungkin cerewet. Segala sesuatu yang buruk di dalam diri kita, sesuatu yang sifatnya negatif di dalam diri kita, itu hidup kita yang lama. Dan itu harus disalibkan. Pak, kalau sampai hari ini, belasan sampai puluhan tahun, saudara ikut Tuhan, masih memiliki sumbu pendek, gampang marah, pemarah, pikul itu, salibkan itu, berubahlah jadi suami yang lebih sabar bagi istri. Amin. Perempuan, ibu-ibu semua yang jawab. Amin. Ya. Jadi kalau bapak gampang tersinggung, gampang marah, sedikit tersulut emosi, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersulut emosi, anak tumpahin air, marah, istri telat sedikit masak, marah, pemarah, tiada hari tanpa marah. Pikul, salibkan, jadilah sabar bagi istri dan anak-anakmu. Masih belum berani jawab amin. Bu, ibu, kalau sampai hari ini ibu masih boros dalam begini, alias cerewet, pikul itu, salibkan itu, jadilah istri yang lebih banyak mendengarkan suamimu. Bapak-bapaknya yang jawab. Saya berdoa setelah pulang dari sini tidak saling membalas di rumah ya. Salibkan itu. Suami istri kalau ada hal yang selalu membuat engkau menjadi cekcok, pikul berdua, salibkan itu. Karena menjadi murid Kristus, karena menjadi murid Tuhan, rumah tangganya harus harmonis. Ada amin? Tuhan. Yang terakhir, syarat ketiga untuk menjadi murid Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yang ketiga, syarat menjadi murid Yesus. Yang pertama apa? Pikul salib. Yang kedua, menyangkal diri, pikul salib. Dan yang ketiga adalah mengikut Yesus. Apa artinya? Mengikut Yesus adalah sebuah perintah yang tegas, Pak, Bu. Di mana kita diperintahkan untuk meneladani,
mengikuti jejak yang sudah Tuhan Yesus tinggalkan bagi kita. Setiap hari kita harus mengikuti jejak-jejak Yesus. Jangan berhenti di tengah jalan, Pak. Jangan berhenti di tengah jalan, Bu. Ada banyak orang Kristen yang berhenti di tengah jalan. Ke gereja belasan puluhan tahun, melayani Tuhan belasan puluhan tahun, hanya karena kecewa berhenti di pinggir jalan, berhenti di tengah jalan, enggak mau mengikut Tuhan lagi. Mengikut Yesus artinya meneladani Dia dan mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Tim musik bisa maju. Saya pernah berkhotbah jauh sebelum kita ada di tempat ini. Kita ibadah di Peles. Sebelum di Peles, kita di Bintang Raya. Sebelum di sini kita di Bintang Raya. Setelah di Bintang Raya kita di sini. Oh, di sini dulu di Bintang Raya. Enggak, urutnya mundur ya, Pak. Sebelum kita di sini, kita di Peles. Oh, di Bintang Raya. Sebelum di Bintang Raya kita di Peles. Tapi juga sebelum itu kita pernah ibadah di rumah-rumah. Karena kita di resolusi ketika kita ada di Rino Cafe. Saya pernah katakan, ada 3 hal yang harus kita ikuti dari teladan Yesus. Kalau saudara ingat jemaat yang lama, apa yang perlu kita contoh dari Yesus? 3. Hidupnya, karyanya, dan pengajarannya. Hidupnya penuh dengan kesederhanaan, Pak. Hidupnya hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Hidupnya hanya melakukan hal-hal yang senantiasa untuk menyenangkan hati Bapa. Dia selalu ada di orang-orang termarginalkan. Di mana Yesus, di situ orang sakit. Di mana Yesus, di situ orang tertindas. Di mana Yesus, di situ orang teraniaya. Tuhan mau hidup kita seperti itu. Karyanya penuh dengan pengorbanan. Dia dihina, dia disesak, menerima segala perlakuan yang gak enak. Dia sudah berkorban semuanya. Air mata, darah, sampai di ujungnya dia korbankan nyawanya. Perbuatannya selalu didorong oleh belas kasih. Itu yang Tuhan mau. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan mau kita improve diri kita. Jangan cuma untuk di level 2 jadi Kristen follower. Tapi Tuhan mau kita meningkatkan diri kita menjadi Kristen murid. Supaya hidup saya dan saudara itu selalu ada di dalam berkat dan mujizat-mujizat Tuhan. Sangkal diri, pikul saya, ikut Yesus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Kami mau seperti-Mu. Kami bersyukur hari ini. Tuhan mengingatkan kami, Tuhan mengajak kami agar kami tidak hanya puas menjadi pengikut-pengikut Tuhan, tidak hanya puas menjadi Kristen follower. Kami mau jadi murid. Kami mau menikmati hadirat Tuhan selalu. Kami mau menikmati berkat Tuhan. Kami mau selalu ada tinggal di dalam mujizat-mujizat Tuhan. Semua sudah Tuhan sediakan. Berkat, mujizat yang tidak
hari ini kami mau ambil satu komitmen Tuhan. Kami mau improve diri kami. Kami mau naik level menjadi murid-murid Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau sepanjang hidup kami yang kami lakukan hanyalah untuk menyenangkan hati-hati manusia, menyenangkan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, menyukakan diri sendiri. Hari ini Tuhan, kami improve diri kami untuk apa yang harus kami lakukan, senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Bapak Gembala, Sementara waktu ada seorang anak kecil, dia jalan-jalan. Tiba-tiba datang seorang dewasa, dan anak itu kemudian mulai dibully. Dan bukan hanya dibully, tapi kemudian anak itu mulai dilukai. Satu saat anak itu berpikir, ya karena saya kecil, saya tidak memiliki kekuatan. Akhirnya mulai dari situ dia berkata demikian, aku tidak lagi mau dibully, aku tidak mau kemudian dilukai. Maka anak ini kemudian mengambil komitmen untuk dia katakan, aku akan tumbuh cepat besar. Maka dia mulai melakukan satu kegiatan yang sangat komitmen. Dia mulai mendidik diri dia untuk makan makanan yang bergizi. Dia mendidik dia untuk latihan badan yang cukup kuat. Dia kemudian ikut karate dan ikut beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya memperlengkapi dan melindungi diri. Hingga akhirnya jadi dewasa dan dia sangat kuat. Ketika dia bertemu lagi dengan orang yang dewasa yang berusaha memiliki dia, dia punya kemampuan untuk menjaga, melindungi diri dan mengalahkan. Seorang murid akan memiliki kemampuan seperti itu. Seorang auditor, pendengar, seorang follower, dia hanya akan ada dan dibully dan dikalahkan terus-menerus. Mari kita naik level lagi menjadi seorang murid, seorang yang teachable, seorang yang mau diajar, seorang yang mau belajar. Mari kita berkomitmen, Tuhan, hari ini aku tidak ingin lagi menjadi pengkritik, pemfitnah, pembuli, atau aku hanya mengikuti Engkau dari jarak jauh. Tapi aku ingin mengikuti teladanmu sebagai seorang murid. Apa yang kau lakukan itu yang aku lakukan. Apa yang kau tindaki itu yang aku tindaki. Apa yang kau suka itu aku suka. Hari ini firman Tuhan keras bagi kita semua. Tapi sekeras apapun juga, kalau kita terus menempatkan hati kita seperti batu dan kita tidak mengizinkan firman itu menjadi palu kadang yang meremukkan, maka firman itu tidak ada gunanya. Mungkin kita berkata, aduh Tuhan, itu firman seperti api. Tapi kalau kita terus-menerus mengeraskan hati kita dan membiarkan diri kita dikuasai oleh air yang begitu banyak, maka tidak ada gunanya juga api. Tapi hari ini mari kita terus merenungkan firman. Saya yakin Tuhan sedang memberkati kita semua dalam satu tema 1 tahun dan bulan demi bulan ini. Karena untuk kita menjadi mempelai itu perlu kedewasaan, perlu perubahan, perlu dimuridkan. Dan untuk menjadi dewasa, jalan satu-satunya adalah pemuridan, menjadi murid, bukan menjadi auditor, bukan menjadi follower, menjadi murid. Itulah langkah untuk kita menjadi mempelai Kristus yang layak dan dewasa. Tuhan tidak mau menikah dengan kanak-kanak. Tuhan tidak mau menikah dengan follower. Tuhan mau menikah dengan orang yang berkomitmen menjalin, bukan pacaran, pernikahan dengan Dia. Hari ini mari kita memutuskan langkah diri kita. Pilihlah level yang tinggi, pilihlah level menjadi murid. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran. Kami menerima
Terima kasih untuk luka-luka palu goda. Tapi sebenarnya itu adalah menguntungkan bagi kami. Karena yang keras dalam diri kami semuanya sudah dipatahkan. Dan sekarang kami terbuka untuk menerima firman-Mu. Diubahkan oleh firman-Mu, mengikuti langkah-langkah firman-Mu, melakukan firman-Mu seperti Engkau melakukan kehendak Bapa, seperti Engkau suka kehendak Bapa, seperti Engkau bergairah melakukan kehendak Bapa. Seperti itulah kami ingin menjadi seorang murid yang mengikuti teladan-teladan-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa kami ke level yang lebih tinggi lagi. Karena itu yang akan memberikan kepada kami kepercayaan demi kepercayaan, tanggung jawab demi tanggung jawab, otoritas demi otoritas, agen-agen surga yang besar, agen-agen surga yang besar dalam nama Tuhan. Bahwa kami menikmati kemuritan itu menjadi bagian dari sebuah hadiah spesial, hadiah yang betul-betul membawa kami dalam level-level yang sangat memiliki tingkat dan derajat tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terus ajari kami, didik kami, supaya kami tidak menjadi kanak-kanak lagi. Kami tidak lagi suka dengan kejahatan. Kami tidak lagi suka menyakiti orang lain. Kami tidak lagi suka membuat orang-orang kemudian menjadi tersandung dalam hidup kami. Tapi kami lebih suka mereka melihat Yesus yang ada dalam diri kami. Orang-orang menjadi maju, menjadi bangkit, menjadi terbangun, menjadi lebih berkualitas lagi lewat hidup kami, lewat teladan kami, lewat pelayanan kami, lewat apa saja yang sepak terjang hidup kami. Biar seluruh orang mereka makin maju, mereka berjumpa dengan Yesus, menjadi orang yang militan kepada Yesus, radikal dalam Yesus, makin maju, makin hebat untuk menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman hari ini. Berkati pastor itu, hikmat, marifat, urapan dan alat terus ada di dia. Ada banyak orang yang diubahkan, bukan hanya lewat perkataan, tapi lewat teladan, lewat hidup, lewat firman yang betul-betul berjalan dalam hidup dia. Urapan alat terus berkati promosi-promosi untuk dia di dalam tugas tanggung jawab dia sebagai seorang karyawan. Akan ada banyak orang-orang melihat dia karena hal-hal yang ilahi ada pada dia. Berkati istri, berkati anak, dan kami semua Tuhan jemaat-jemaat yang sudah mendengar firman. Berkati. Sekali lagi kami berterima kasih untuk firman. Engkau terus-terus menolong kami untuk tumbuh dalam kemuliaan satu ke kemuliaan yang lain. Tumbuh dalam pengembangan satu ke pengembangan yang lain. Sama seperti kitab Roma, akhirnya kami tutup semua itu. Kami menjadi sempurna seperti Kristus Yesus. Karena kami menyediakan ruang-ruang hati kami, pikiran hidup kami ada dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus dan firman yang hidup itu, yaitu Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi saya undang Pastor Rinto untuk maju ke depan, dan saya mau undang Bapak Ibu untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan ucapkan terima kasih kepada Pastor Rinto di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih Pastor Rinto. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas. Dipersilakan untuk maju ke depan. Selagi menyiapkan persembahan, mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Kami mau mengembalikan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami Yesus. Kiranya persembahan ini Tuhan bisa kami pakai untuk perpanjangan tangan-Mu lebih lagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Santa
Ada jemaat yang baru pertama kali hadir? Boleh bagi berdiri di tempat kalau ada? Oh iya, selamat datang. Terima kasih sudah memberikan sukacita. Iya, di minggu yang akan datang kami rindu. Oh iya, ada Pak Sony. Selamat datang Pak Sony. Sudah lama tidak terlihat. Tuhan terus beri kesehatan buat Pak Sony dan Ibu ya. Dan sehat buat kita semua. Terima kasih untuk Pastor itu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan Bapak Ibu saudara semua yang boleh beribadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman, poin-poinnya saja. Hari ini Montekar diliburkan. Saya minta izin kepada koordinator Bandung untuk anak-anak tidak Montekar karena hari ini karena kemarin Bapak Agus Kusnadi telah dipanggil oleh Tuhan, dan sekarang almarhum ada di rumah duka Paragajen. Jadi kebetulan juga putra putri beliau juga salah satu mentor di Montekar. Jadi ada beberapa pengurus Montekar juga yang hadir di kedukaan Bapak Agus ya. Jadi Bapak Ibu, setelah ibadah ini kita akan mengadakan ibadah tutup peti, pelepasan dan pemakaman almarhum Bapak Kusnadi. Ibadah tutup peti itu di rumah duka Paragajen jam 12. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pemakaman dan pelepasan jenazah di rumah di tempat pemakaman Kristen Cikaryo. Jadi dimohon semua jemaat untuk bisa hadir mengiringi kepergian almarhum ke peristirahatan terakhir. Bapak Ibu, lebih baik kita berada di rumah duka daripada
pesta. Ya. Mari kita berikan support, berikan dukungan buat keluarga yang ditinggalkan. Karena ini sesuatu yang tidak disangka ya, semua namanya kematian itu memang tidak disangka. Semua pada nanya, kok mendadak? Ya memang mati mau bisa dijadwalin kan gitu. Jadi beliau sedang membersihkan taman di depan halaman, di depan teras, ya. Masih sempat ngobrol dengan anaknya, dan Ades mau minta uang transport karena mau ibadah pemuda. Waktu dia keluar bapaknya udah nyungsep, ya, tengkurap, ya. Jadi dia pikir pingsan, dibawa ke dalam, dan ditelepon juga Bu Santi, Pak Andi, mamanya sedang kerja, dan ternyata tidak lama beliau mengembuskan nafas terakhir. Jadi beliau memang kurang fit kemarin, tapi sedang baik-baik saja. Terima kasih Pak Surinto. Ini mungkin buat peringatan buat kita semua untuk improve, ya. Nyawa, ya, nafas, kita nggak tahu kapan berhentinya. Ya. Semua tidak menyangka Pak Agus begitu cepat. 2 minggu berturut-turut beliau ibadah, ya. Saya senang lihat Pak Agus yang lama tidak beribadah. Ini kok rajin gitu, ya. Jadi mari kita berikan dukungan moral buat Ibu Agus dan putri-putrinya supaya mereka kuat. Setelah ibadah ini, mari kita sama-sama ke rumah duka para legend. Kemudian hari Rabu ada latihan tamborin. Hari Jumat itu ada saat teduh pemuda remaja dan juga ada latihan musik. Kemudian hari Sabtu ada ibadah Zoom pemuda dan juga latihan musik. Kemudian selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Juli. Ya, kemarin Pak Yanto, Ibu Anita, kemudian Bunda Susan Deborah, kemudian Saudari Dana, kemudian esok tanggal 16 Ananda Eren Situmorang, Ibu Siana tanggal 29, kemudian Ananda Excel Kumala Sakti tanggal 31. Baik, tidak ada pengumuman yang lain? Tidak ada. Baik, kalau begitu kita akan tutup dalam doa sapaan. Pastor Daniel, siapa? Kabian. Oh, Kabian. Mari Bapak Ibu kita turunkan kepala dan mata kita menaikkan pokok-pokok doa kita. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah kekurangan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan untuk firman yang begitu keras, itu pun kasih karunia Tuhan. Biar hati kami menjadi hati lembut, pikiran kami menjadi pikiran yang terbuka, dan kami membuka diri kami untuk berkomitmen, untuk sungguh-sungguh, untuk serius menjadi murid-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami dan keluarga kami, dalam pekerjaan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Sekalipun kami kadang tidak mengerti dan tidak paham, tapi kami mau taat, kami mau setia, kami mau terus-menerus mengikut Tuhan kemanapun Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berdoa untuk presiden, wakil presiden, serta jajaran kami dan pemerintahannya Tuhan. Kau memberkati, biarlah Tuhan terus menolong mereka di sisa pemerintahan mereka Tuhan, menolong untuk setiap program-program yang sedang berjalan atau harus segera selesai. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong supaya segala sesuatunya, program-programnya boleh berjalan sesuai tepat pada waktunya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk lembaga-lembaga yang menjaga keamanan negeri kami Tuhan, TNI, Polri, Tuhan kau menolong memberkati mereka supaya mereka terus solid, terus kompak, terus bergandengan tangan Tuhan menjaga keamanan, ketenangan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan setiap oknum-oknum Tuhan, kelompok-kelompok Tuhan
organisasi-organisasi yang mencoba merusak ketentraman, kesatuan bangsa kami Tuhan. Mereka yang sedang menyusun, mereka yang sedang bekerja Tuhan, kami berdoa supaya gagalkan setiap siasat mereka, gagalkan setiap tipu daya mereka Tuhan, gagalkan setiap rancangan-rancangan buruk mereka. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Yang berdoa juga Tuhan supaya Tuhan Kau yang menolong memberkati juga Tuhan masa transisi ini Tuhan, masa pergantian presiden wakil presiden Tuhan, yang berdoa supaya Tuhan Kau yang memberkati, berkati presiden wakil presiden terpilih berikutnya Tuhan. Tolong mereka Tuhan, yang percaya Tuhan bahwa ini dari Tuhan, ini Tuhan yang menghendaki, supaya Tuhan tolong memberkati. Dan biarlah kami sebagai warga Tuhan terus menolong memberkati kami, supaya kami terus tunduk, terus kami taat, kami terus mendukung di dalam doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang jadi program-programnya benar-benar membawa bangsa ini semakin maju, semakin baik Tuhan, semakin berkembang dalam segala sektor bidang di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan untuk kota kami Cipanas. Berkati Tuhan kota kami Tuhan, di kota di mana kami ada, kota di mana kami tinggal, di kota di mana kami mencari nafkah, kota di mana kami bersekolah Tuhan, kota di mana kami menghabiskan banyak hal Tuhan waktu kami. Kami berdoa supaya kota kami menjadi kota di mana berkat Tuhan dinyatakan Tuhan, menjadi kota di mana kasih setia Tuhan dinyatakan Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong pemerintahan kota kami Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh memimpin kota kami dengan jujur, dengan baik, dengan adil, dengan tulus Tuhan. Tolong berkati mereka supaya pemerintahan kami jadi pemerintahan yang melayani Tuhan. Tuhan tolong yang memberkati Tuhan. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Berkati Tuhan kerinduan kami untuk memiliki gedung gereja yang permanen. Terus kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sudah menyediakan dan Tuhan mampu memberikannya bagi kami Tuhan. Hanya ketika kami menunggu, ketika kami menantikan waktu itu Tuhan, tolong kami untuk kami terus setia, untuk kami terus disiapkan oleh Tuhan, untuk menerima berkat Tuhan, untuk menerima hadiah dari Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan untuk donatur gereja kami Tuhan. Berkati mereka yang menjadi mitra gereja kami Tuhan, mereka yang menolong kami untuk penyewaan hotel di tempat ini sehingga kami beribadah tiap minggu Tuhan. Tolong berkati Tuhan, ganti berkali lipat ganda balas apa yang sudah Dia beri Tuhan. Tuhan yang memberkati. Begitu pula untuk Yayasan Mopeka, HBL, Jembatan Kasih, Tuhan tolong berkati mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau mengirimkan Tuhan orang-orang baik menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Tolong mereka Tuhan gantikan balas dan sesuatu yang sudah mereka beri Tuhan. Begitu pula juga Tuhan jemaat-jemaat di tempat ini juga Tuhan, yang Tuhan pakai Tuhan untuk memberkati, untuk menolong sesama kami tempat ini. Tuhan Kau yang memberkati, Tuhan Kau yang memperhitungkan mereka Tuhan, Tuhan yang membalas segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kegiatan gereja Tuhan, hari Minggu bahkan di hari-harinya Tuhan. Tuhan tolong memberkati supaya setiap ibadah-ibadah yang ada, setiap program-program yang ada membawa kami Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk menjadi murid-Mu Tuhan, untuk dibentuk menjadi murid-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan yang memberkati. Dan Tuhan tolong setiap jemaat-Mu untuk terus-menerus memberi diri diajar dan belajar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk usaha pekerjaan jemaat-Mu tempat ini. Tuhan Engkau yang menolong memberkati jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang sedang merintis, mereka yang sedang baru memulai Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan, supaya usahanya, pekerjaannya Tuhan boleh berjalan dengan baik Tuhan. Mereka yang sudah lama Tuhan, Tuhan Kau juga terus menolong memberkati Tuhan. Tuhan terus mengirimkan berkat-berkat Tuhan. Yang berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat dalam pendidikan mereka, dari yang terendah sampai yang tinggi Tuhan. Mereka yang kuliah Tuhan di luar kota, bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau menjaga, melindungi mereka Tuhan, jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang merusak. Tolong mereka Tuhan supaya dalam studi mereka menjadi berhasil Tuhan. Mereka mampu meraih hal-hal prestasi-prestasi yang baik Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan untuk kesehatan kami semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kami yang sedang mengalami kelelahan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Kau bantu, tolong kami supaya badan kami, tubuh kami tetap sehat, tetap fit, tetap kuat Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya penyakit Tuhan. Kami berdoa juga untuk yang sedang sakit, terbaring lemah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Terjadilah mujizat Tuhan, terjadilah kesembuhan Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, entah melalui obat-obatan Tuhan, melalui waktu-waktu istirahat Tuhan, entah mungkin melalui penanganan dokter Tuhan, melalui apapun itu Tuhan, kami berdoa semuanya itu ada dalam kendali Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kau yang memberkati. Kami berdoa juga terus menerus Tuhan untuk kami semua sebagai jemaat Tuhan. Kami minta Tuhan, kami berdoa supaya kerukunan Tuhan, kesatuan Tuhan, keharmonisan terus tetap menjadi bagian Tuhan gereja di tempat ini. Karena kami percaya Tuhan, dalam kerukunanlah berkat Tuhan dinyatakan. Begitu pula dalam keluarga kami masing-masing. Kami berdoa biar terus menerus kerukunan itu terjadi, terus menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk jemaat yang sedang berulang tahun Tuhan di bulan ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong Tuhan. Apapun yang menjadi cita-cita, apapun yang menjadi harapan, apapun yang menjadi mimpi, Tuhan Kau bekerja di dalamnya. Tuhan terus menolong, menyatakan janji-Mu, menyatakan rencana-Mu Tuhan, dan terus menerus Tuhan menyatakan kuasa-Mu untuk memelihara, kemampuan kecakapan-Mu untuk menolong Tuhan, untuk menyatakan mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga dari Bu Agus Tuhan yang saat ini sedang berduka. Kami berdoa supaya Tuhan Kau yang memberkati, Tuhan Kau menguatkan mereka Tuhan, anak-anaknya semua, keluarga besarnya Tuhan, biarlah mereka terus menerus melihat, memandang hanya kepada Tuhan, pada rencana Tuhan, bahwa segala sesuatunya baik adanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata atas keluarga mereka Tuhan, sempurna atas mereka pertolongan Tuhan. Terima kasih. Begitupun kami semua Tuhan, mungkin yang saat ini Tuhan sedang mengalami kehilangan Tuhan, berduka karena kehilangan seseorang Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan kuatkan hati kami Tuhan, teguhkan hati kami untuk terus kami percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh rangkaian doa kami, permohonan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawab sesuai dengan waktu-Mu yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bagi yang masih dalam kita berdiri bersama-sama. Tidak semua berkat yang dicurahkan itu bisa diterima jikalau kita tidak memiliki iman yang teguh dan kita tidak membuka hati kita, dan mungkin kita juga tidak menghormati hati Tuhan. Maka mungkin apa yang disampaikan dalam berkat penutup tidak kita terima. Tapi hari ini kita menempatkan kehormatan Tuhan betul-betul. Buka hatimu, buka jiwa, buka roh, dan terima dengan iman. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, menebus segala kutuk kita, dan persekutuan Roh Kudus yang memastikan kita tidak bercacat celah di hadapan Dia. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati suami, Tuhan memberkati istri, Tuhan memberkati anak-anak. Semua orang yang ada di dalam keluargamu dalam wilayah pemeliharaan dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati usahamu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Karena tangan Tuhan menyertainya dan terus membuat engkau menjadi cakap. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunan. Tuhan memberkati kesehatan. Segala sakit penyakit tidak akan bertahan lama dalam hidupmu, dan kekuatan kesembuhan mengalir dalam hidupmu. Dan Tuhan memberkati keluar masukmu, karena engkau hanya bisa menemukan pintu berkat dari Kristus Yesus Tuhan kita. Ulanglah dengan berkat rohani dan berkat jasmani, hingga fajar Maranatha menjemput kita. Kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan yang kekal. Itulah sebabnya bagikan berkat itu kepada orang yang belum mengenal Yesus, supaya mereka semuanya menjadi percaya karena melihat Yesus lewat seluruh kehidupan, dan beritakan Injil. Maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
semakin